Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Hari yang bahagia, hari yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kita mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita dapat melakukan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada hingga hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan dalam aktivitas kami, pekerjaan kami, Tuhan kiranya menyertai kami, menolong kami, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera untuk kami dapat melakukan kegiatan pekerjaan kami dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar. Biarlah firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat 4. Satu ayat yang sudah biasa kita dengar, mungkin kita semua sudah hafal, tapi biarlah kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, dan biarkan kita diberkati, biarkan hati kita dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya ulangi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah satu perintah karena diakhiri dengan akhiran lah. Bersukacitalah. Nah, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memerintahkan saudara dan saya sekarang ini untuk bersukacita apapun keadaan kita. Mungkin kita lagi kehilangan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita, tidak ada rasanya dasar kita untuk bergembira, untuk bersukacita. Tapi firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya pagi hari ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apa itu bersukacita saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersukacita artinya perasaan bahagia yang bercampur dengan perasaan diberkati, bukan sekedar emosi, ya. Nah, bersukacita diartikan sebagai rasa yang didapatkan. Saya ulangi, bersukacita adalah rasa damai sejahtera yang didapatkan saat menghadapi pencobaan, masalah, dan kesulitan dalam hidup kita. Nah, jadi dengan demikian, sekalipun kita dalam pencobaan, sekalipun kita dalam masalah, sekalipun dalam kesulitan, nah kita harus bisa bersukacita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya. Nah, ada banyak hal yang membuat kita bersukacita. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan, berkat Tuhan, terutama keselamatan yang dari Tuhan, itulah yang membuat saudara bersukacita. Saya ulangi, sukacita bukanlah sebuah emosi, melainkan rasa damai saat mengalami pencobaan, saat mengalami kesulitan, saat mengalami godaan. Nah, sedangkan kegembiraan merupakan sebuah emosi yang sifatnya sementara saja. Nah, sesungguhnya sukacita adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya melalui Roh Kudus. Yesus Kristus adalah sumber kedamaian dan sukacita saudara dan saya. Sekali lagi saudara yang kasih dalam Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita itu adalah suka hati, gembira, girang hati. Itu adalah sukacita yang kita alami, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada jemaatnya,
menekankan sampai dia berkata, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dari penjelasan di atas jelas, sukacita kita bukan karena banyaknya uang kita, harta kita, atau apa yang kita miliki. Atau dengan kata lain, sukacita kita bukan didasarkan kepada harta benda, kepemilikan kita, tetapi sukacita kita didasarkan kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sukacita yang paling besar, di mana Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah mengampuni dosa-dosa kita dan membawa kita masuk ke sorga, membawa kita menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Itulah sukacita terbesar kita. Jadi kita sudah bebas dari tekanan, sudah bebas dari rasa berhutang atas dosa, karena kita sudah dibebaskan. Sukacita itu mengalir dalam hidup kita, dalam hati kita, sehingga ketika kita menjalani hidup kita, kita tidak dilingkupi dengan tekanan atau rasa stres atau kehilangan sukacita, tetapi justru yang ada adalah damai, sejahtera, sukacita, kegirangan, kegembiraan. Ya, kita mungkin sudah hafal dengan ayat ini ya. Amsal 22:17, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kiranya setiap kita dalam menjalani kehidupan kita, sekalipun kita mungkin ada masalah, ada kesulitan, sedang menghadapi tantangan, tetapi kiranya kita melihat di balik itu semua, Tuhan menyertai dan menjaga kita, bahkan akan memberikan jalan keluar, jawaban bagi kita. Itulah sukacita terbesar kita. Saya ulangi, sukacita kita tidak didasarkan dengan apa yang kita miliki, tetapi sukacita kita, sukacita Kristiani, didasarkan atas karya Tuhan di kayu salib yang telah menyelamatkan saudara dan saya, yang telah menebus kita dari dosa dan kejahatan, yang telah membawa kita berpindah dari neraka ke surga, yang telah membuat hidup kita berpindah dari kutuk kepada berkat. Itulah sukacita terbesar saudara dan saya. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata kepada Filipi, jemaat Filipi 4:4, karena itu bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Di Tesalonika juga ia berkata, bersukacitalah. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacitalah. Jadi dengan kata lain, teruslah bersukacita, bukan tergantung kepada keadaan, bukan didasarkan kepada keadaan kita, tetapi situasi hati kita. Kita yang menentukan. Kita memilih untuk bersukacita, untuk bahagia, untuk bergembira di dalam menjalani kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini dan menjadi kekuatan untuk menjalani jam-jam ke depan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kini kami tahu Tuhan, sukacita kami bukan didasarkan kepada apa yang kami miliki, atau uang atau harta yang kami miliki, tetapi terutama karena keselamatan karya di kayu salib yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berfirman kepada kami pagi hari ini untuk kami bersukacita. Itu Engkau tekankan sampai berkata, sekali lagi katakan, bersukacitalah. Tidak ada alasan bagi kami dengan keadaan kami, kesulitan yang kami hadapi, atau tantangan yang kami hadapi membuat kami menjadi kehilangan sukacita, membuat kami menjadi stres atau tertekan, tapi kami mau bebas. Ke batinnya kami bersukacita dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu beserta dengan kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, jika ada di antara pendengar yang punya pergumulan masalah, beban berat Tuhan, mungkin mereka sampai putus asa, Tuhan Engkau bangkitkan, bebaskan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau berikan, yang punya pergumulan persoalan apapun Tuhan, Engkau berikan jawaban jalan keluar. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukannya. Terima kasih Tuhan, bagimu lah segala hormat, pujian dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini.
jalani hari ini bersama dengan Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Amin untuk firman Tuhan. Shalom.